told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya yang ke-11 dan alhamdulillah buah-buahnya masih sangat lebat sekali. Tapi di samping saya melakukan pemetikan tanaman cabai saya ini, saya juga akan menjelaskan yang pertama bagaimana tata cara perawatan tanaman cabai yang sudah berbuah seperti ini. Yang kedua, saya juga akan menjelaskan bagaimana tata cara persiapan lahannya dan juga pemupukan susulan setelah pindah tanam. Maka dari itu, jika teman-teman baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang saya upload bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya Heri Petani Indonesia, mohon bersabar. Insya Allah secepatnya saya juga akan berkunjung ke channel teman-teman semua. Terima kasih atas segala supportnya, atas segala dukungannya, sehingga membuat saya pribadi semangat untuk membuat konten-konten yang insya Allah bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat tani, buat sahabat-sahabat YouTube, di mana Anda semua juga ikut menyukai bercocok tanam ataupun berkebun. I know you told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Seperti biasa saya sedang melakukan aktivitas biasa, yaitu pemetikan tanaman cabai saya yang ke-11 kalinya. Dan alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat semua, buah-buahnya masih sangat lebat sekali. Walaupun daunnya itu sudah muncul bintik-bintik kuning ataupun bercak daun teman-teman, tapi di sini saya akan menjelaskan semua bagaimana tata cara perawatan tanaman cabai saya di saat buahnya masih lebat seperti ini. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana tata cara mulai dari proses lahannya, pupuk susulan pertama, kedua, dan ketiga, kemudian sampai panen seperti ini. Yang pertama yang sering saya jelaskan ke teman-teman semua adalah persiapkan lahan segembur mungkin. Kemudian bentuk gulutan ataupun bedengan. Setelah itu baru taburkan pupuk kandang. Untuk pupuk dasarnya teman-teman, saya hanya menggunakan SP36 ataupun kalau di Jawa Timur bisa disebut TSP36. Kemudian selang ataupun jarak 1 minggu saya tabur menggunakan pupuk kandang. Kemudian besoknya lagi saya taburkan kapur dolomit. Usahakan sebelum plastik mulsa ditutup, cek pH tanah menggunakan pH meter teman-teman. Minimal tanaman cabai membutuhkan pH itu 6 teman-teman, apalagi kalau sampai 7 insya Allah tanaman itu akan subur dan tidak rawan terserang penyakit. Kemudian setelah pH tanah sudah dicek teman-teman, baru dilakukan penutupan menggunakan plastik mulsa. Tunggu
sampai 2 ataupun 3 hari baru plastik mulsa itu dilubangi sesuai keinginan teman-teman semua. Jaraknya berapa, jarak ke kirinya berapa, jarak ke depannya berapa. Kalau saya pribadi untuk tanaman cabai, jarak ke kiri itu 50 cm, jarak ke depannya itu 1 meter teman-teman, karena tanaman cabai yang saya tanam itu selalu tinggi teman-teman, seperti yang teman-teman lihat semua. Kemudian siapkan bibit dulu. Saran buat teman-teman semua, sebelum proses lahan itu siapkan bibit dulu, disemai dulu, karena bibit cabai itu paling cepat membutuhkan waktu 35 hari teman-teman. Itu pun kalau kondisi bibitnya subur. Setelah itu baru dilakukan pindah tanam jika plastik mulsa sudah dilubangi. Kemudian setelah pindah tanam, yang harus dilakukan teman-teman, sebelum itu dikecik ataupun dilubangi lubang tempat tanaman cabai tersebut sebelum dipindah tanam. Kemudian kocor menggunakan asam humat power soil teman-teman. Ini yang saya lakukan. Kemudian besoknya baru saya lakukan pindah tanam. Otomatis usia tanaman cabai kita 1 hari setelah pindah tanam sampai 10 hari setelah pindah tanam baru saya lakukan pemupukan pertama. Pemupukan pertama yang saya lakukan, saya tidak menggunakan pupuk kimia teman-teman. Saya hanya menggunakan pupuk kandang, saya tabur di lubang tanam tanaman cabai saya. Kemudian itu di usia 10 hari setelah pindah tanam. Kemudian pemupukan kedua itu di usia 16 hari setelah pindah tanam. Jadi 6 hari kemudian baru saya lakukan pemupukan kembali. Pupuk yang pertama yang saya gunakan adalah KNO3 warna merah. Kemudian saya tambahkan asam humat power soil teman-teman. Untuk dosisnya asam humat power soil saya menggunakan 4 sendok makan untuk 20 liter air ataupun jerigen yang biasa saya pergunakan untuk pengocoran. Untuk KNO3 nya saya menggunakan 10 sendok makan. Kemudian saya kocor untuk satu tanamannya, saya kocor menggunakan 150 ml air teman-teman. Kemudian di usia 22 hari setelah pindah tanam teman-teman, berarti 6 hari kemudian saya lakukan pemupukan kembali menggunakan pupuk NPK 1616. Kemudian saya tambahkan seed A. Itu pun juga saya tabur di lubang pemupukan, karena kondisinya kemarin di tempat kami setiap hari hujan, jadi saya tidak melakukan pengocoran. Kemudian untuk dosisnya, satu pohon saya pergunakan 1 sendok untuk kedua pupuk tersebut, yaitu NPK 1616 dan juga NPK. Setelah itu di usia 30 hari setelah pindah tanam teman-teman, saya tidak melakukan pemupukan sampai usia tanaman cabai saya memasuki 40 hari setelah pindah tanam. Dan pupuk yang saya gunakan teman-teman untuk pemupukan di masa-masa generatif yaitu yang pertama asam humat power soil, kemudian saya tambah MKP karena tanaman cabai saya sudah memasuki masa generatif yaitu masa pembungaan. Untuk dosisnya teman-teman, asam humat saya menggunakan 6 sendok makan, berarti saya tambah 2 sendok dari beda dengan masa vegetatif tadi. Masa vegetatif saya hanya menggunakan 4 sendok makan. Kemudian MKP nya saya menggunakan 10 sendok makan karena harga MKP lumayan mahal, 1 kilonya kalau di tempat kami Rp65.000 teman-teman. Kemudian saya tambah pupuk NPK teman-teman, NPK 1616. Untuk dosisnya NPK nya 200 gram untuk 20 liter air. Untuk pengocorannya saya kocor satu tanaman itu 100 sampai 150 ml air. Dan saya tunggu hasilnya. Habis dari situ saya berhenti melakukan pemupukan yang lewat pengocoran teman-teman. Di usia 45 hari setelah pindah tanam
kemudian saya taburkan pupuk NPK 16-16, kemudian saya tambah ZA di lubang yang di tengah-tengahnya sambil nunggu perkembangan tanaman cabai saya. Dan alhamdulillah bunga-bunganya, calon buahnya semakin banyak dan alhamdulillah tidak ada yang rontok teman-teman. Kemudian dalam perawatan tanaman cabai saya ini, saya hanya melakukan penyepraian teman-teman. Penyepraian yang saya lakukan adalah yang pertama, saya menggunakan fungisida dan insektisida. Fungisidanya saya menggunakan bahan aktif Mancozeb, terserah teman-teman mau menggunakan merek apa, yang penting bahan aktifnya Mancozeb. Kemudian insektisidanya saya menggunakan bahan aktif Abamectin, terserah teman-teman juga mau menggunakan merek apa, yang penting bahan aktifnya Abamectin. Kemudian saya tambah Vitaron dan sudah saya siapi juga Kalinet. Dan untuk penyepraian teman-teman, saya menggunakan yang pertama itu adalah fungisida yang berbahan aktif Mancozeb. Untuk dosisnya 1 tangki 16 liter saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian saya tambahkan Vitaron agar daunnya itu tidak gampang terkena penyakit keriting. Untuk dosisnya Vitaronnya 1 tutup botol kemasan tersebut. Kemudian saya tambah Kalinet 2 tutup botol tersebut teman-teman. Kemudian saya spraykan, dan itu saya rolling 7 hari sekali teman-teman. Saya tidak over menggunakan obat-obat kimia. Kemudian 7 hari kemudian baru saya spray lagi menggunakan bahan yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah insektisida, dosisnya adalah 2 sendok makan yang berbahan aktif Abamectin untuk 16 liter air. Kemudian saya tambah Vitaron 1 tutup kemasan botol, kemudian saya tambah lagi Kalinet 2 tutup. Itu yang saya lakukan sampai saat ini teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa memberikan motivasi dan bisa menginspirasi teman-teman semua bahwa Indonesia itu adalah lahannya lebar sekali teman-teman. Jadi sebenarnya tidak ada pengangguran jika kita mau berusaha apapun kerjaan kita. Yang penting kita syukuri, kita nikmati, kita jalani dengan istiqomah. Insya Allah akan memberikan manfaat, insya Allah akan memberikan keberkahan, insya Allah Allah juga akan memberikan rezeki melalui apa yang kita tanam. Kita rawat dengan ikhlas teman-teman, kita rajin, kita tekun, insya Allah Allah akan memudahkan langkah-langkah kita, usaha kita. Kedepannya kita juga akan menjadi manusia yang lebih berguna dan bermanfaat buat orang lain. Sekali lagi terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia. Mari kita maju bersama, bersatu padu untuk memajukan pertanian di negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia.